Kejadiannya terjadi di tahun 1986 di sebuah kampung bernama Pakenya. Di kampung Pakenya ini, sebagian masyarakatnya hidup sebagai petani. Karenanya, tidak mengherankan jika di Pakenya itu sepanjang mata memandang membentang persawahan yang cukup luas. Di Pakenya ini, sebagian masyarakatnya juga masih percaya dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Di kampung Pakenya inilah hidup sepasang suami istri bersama dengan anak sematawayangnya. Mereka sangat berbahagia. Anak mereka beri nama Santi. Sejak kehadiran Santi di antara mereka, kehidupan mereka sangatlah berbahagia. Santi ini anak satu-satunya. Mungkin karena Santi ini merupakan anak sematawayang dan sudah cukup lama orang tuanya menantikan kehadiran Santi, makanya Santi ini sangatlah disayang oleh kedua orang tuanya. Semua kasih sayang tercurah kepada Santi. Jauh hari sebelum kehadiran Santi, ternyata ibunya sering menemui seorang dukun di kampung itu yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat. Menurut orang-orang di sekitar rumahnya, Ibu Santi ini memiliki perjanjian dengan sang dukun. Dan biasanya di setiap malam Jumat, di malam purnama, biasanya Ibu Santi mengunjungi dukun tersebut. Waktu berlalu begitu cepatnya, Santi sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik di kampungnya. Akhirnya Santi pun melepas masa lajangnya. Pernikahan Santi diadakan sangat meriah karena Santi adalah anak satu-satunya, sehingga orang tuanya tidak memperdulikan berapapun biaya dikeluarkan untuk pesta pernikahan anaknya. Tidak butuh waktu lama, setelah pernikahan Santi, beberapa bulan kemudian Santi pun dinyatakan hamil dan mengandung anak pertamanya. Berbeda dengan kedua orang tuanya, yang lama baru memiliki seorang anak. Selama kehamilan Santi itu, orang tuanya, terutama ibunya, sangat menjaga Santi. Pokoknya Santi dilarang untuk mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Bulan berganti, sampailah akhirnya usia kandungan Santi siap untuk dilahirkan. Akhirnya Santi pun melahirkan seorang bayi mungil berjenis kelamin perempuan juga. Kedua orang tua Santi berserta suaminya sangat terpukul dengan kepergian Santi. Ibu dan ayah Santi tidak pernah menyangka jikalau anak sematawayangnya akan secepat itu meninggalkan mereka di saat Santi melahirkan anak pertamanya. Akhirnya anak Santi dirawat oleh ibu dan ayahnya beserta suaminya. Suami Santi masih tetap tinggal di rumah orang tua Santi, sama seperti waktu Santi masih hidup dulu, karena suami Santi ingin fokus merawat bayinya dulu di rumah neneknya atau di rumah orang tua Santi. Malam pertama sejak kepergian Santi,
Suami Santi ketika itu sedang menidurkan anaknya di kamar. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara yang terdengar dari luar rumah. Ada seperti sosok perempuan yang sedang menangis. Tapi suami Santi mengabaikan suara itu karena dia berpikir kalau suara itu mungkin berasal dari rumah tetangga. Dan ternyata memang benar, lama-kelamaan suara itu dengan sendirinya menghilang. Di malam berikutnya, giliran orang tua Santi yang mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis dari luar rumahnya. Kagetlah kedua orang tua Santi dan suaminya, karena di malam sebelumnya suami Santi pun mendengarkan hal yang sama. Berita tentang suara perempuan menangis yang berada di sekitar rumah orang tua Santi itu ternyata sudah menyebar di sekeliling kampung. Ternyata bukan cuman orang tua Santi dan suaminya yang mendengar suara orang menangis itu, tapi tetangga Santi pun demikian. Mereka semua setiap malam mendengarkan suara perempuan yang menangis dari arah rumah Santi. Begitulah seterusnya setiap malam sejak kematian Santi. Banyak hal-hal mistis yang sering dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Bahkan tetangganya juga pernah melihat sesosok perempuan menyerupai Santi berjalan mengelilingi rumah Santi. Karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang terjadi setiap malam, kedua orang tua Santi memutuskan untuk pindah rumah dan meninggalkan rumah mereka itu bersama dengan cucu dan menantunya. Rumah orang tua Santi itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, dan mereka semuanya pindah keluar dari kampung pakainya. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat di pakainya itu. Mereka mengatakan kalau kematian Santi itu ada hubungannya dengan perjanjian orang tuanya dengan dukun itu. Menurut cerita orang-orang di sekitar rumah Santi, Santi itu merupakan tumbal dari kedua orang tuanya. Ibu Santi tidak pernah menyadari dengan perbuatan yang telah dilakukannya akan berakibat buruk kepada anak sematawayangnya. Menurut cerita masyarakat di sekitar rumah Santi, kalau Ibu Santi itu menyetujui perjanjian bersama dengan dukun itu. Dan menurut warga masyarakat sekitar yang tinggal di pakainya itu, memang jika seseorang pergi ke dukun itu pasti akan melakukan perjanjian, karena hal yang menimpa Santi bukan hal yang baru di kampung itu. Sudah banyak orang-orang yang pernah ke dukun itu dan mereka rata-rata katanya menjadi tumbal. Bahkan ada satu orang yang mengatakan kalau Ibu Santi itu saat ke dukun, saat beliau meminta sesuatu kepada dukun itu lalu mengiyakan, asalkan ketika Ibu Santi memiliki anak yang paling disayang, maka dukun itu akan mengambilnya. Demikianlah kisah
misteri kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri berikutnya. Terima kasih.